Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba-domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, seberapapun berdosanya kita. Ia selalu menunggu kita agar kita kembali kepadanya. Maka dari itu, marilah kita siapkan hati kita supaya mau diubahkan.
kasih Tuhan yang ajaib itu, yang untukku dan untukmu. Meskipun ku berdosa, Tuhan tetap mengampuni, karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Marilah kita pujikan bait-Nya yang ketiga. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin kami. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada setiap kami. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami akan menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita, dan biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaruilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Maka kami akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. Lepaskanlah kami dari dosa kami, ya Allah. Selamatkanlah kami, maka lidah kami akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, supaya mulut kami hanya memberitakan puji-pujian kepadamu. Sekali lagi ampuni kami ya Tuhan. Sentuh hati kami, pegang dan genggam tangan kami. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, karena Engkaulah sumber pengampunan kami. Engkaulah sumber dari segala kehidupan kami.
dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap kita yang mengaku dengan tulus dan ikhlas sebagaimana janji Allah yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan Yesus memberikan banyak teladan bagi kita. Salah satunya dalam hal mengasihi. Mari kita pujikan kasih. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu mengerti, sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi, sukacita di hati. Begitu banyak cerita tentang kasihnya yang sempurna. Cerita tentang kasihnya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi, sukacita di hati. Kasih itu mengerti, kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi, sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasihnya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasihnya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Bersama dengan umat di sepanjang zaman dan abad, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Melati, mari kita siapkan hati kita dengan memujikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih itu pasti memaafkan. Kasih itu pasti murah hati. Ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita diberikan kekuatan untuk mengikuti ibadah sampai saat ini. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami umat-Mu datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Firman-Mu memberikan kekuatan, kesegaran, menerangi hati kami sebagai penuntun untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami semuanya. Bekerjalah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan dari Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tema pada minggu ini, tulus seperti merpati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita dapat memiliki sikap yang tulus
dalam menjalani hidup ini. Sikap yang tulus itu dapat kita nyatakan pertama dalam ucapan syukur, memiliki hati yang bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki orang-orang yang berada dalam Kristus Yesus, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apakah mudah? Apakah sulit? Untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam bagian ini tidak ada persyaratan-persyaratan. Artinya, Tuhan, kalau Engkau memberikan kepada saya apa yang saya harapkan, barulah saya bisa mengucap syukur. Tuhan, kalau Engkau menolong saya, barulah saya mengucap syukur. Tuhan, kalau Engkau memberikan apa yang saya inginkan, barulah saya mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal dalam bagian ini tidak ada persyaratan-persyaratan dari kita, barulah kita mengucap syukur. Tidak ada perkecualian-perkecualian bagi kita. Kalau kondisi menyenangkan, barulah kita mengucap syukur. Kalau situasinya tidak mengenakkan, tidak mengucap syukur. Kalau situasinya menyenangkan, baru mengucap syukur. Tidak ada perkecualian-perkecualian. Dan tidak ada kondisi-kondisi tertentu bagi kita, barulah kita dapat mengucap syukur. Kita tidak dapat mengendalikan kondisi di luar. Kita tidak dapat mengendalikan situasi di luar ini. Yang dapat kita lakukan adalah dalam hati kita, kondisi hati kita. Yang Allah kehendaki bagi orang-orang yang berada dalam Kristus Yesus, bagi kita yang berada dalam Kristus Yesus, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala kondisi, bukan dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi mengucap syukur di dalam segala hal, terus menerus dalam segala kondisi mengucap syukur. Konsistensi, continue, terus menerus untuk mengucap syukur. Hanya mereka yang berada dalam Kristus Yesus, hanya mereka yang bersatu dengan Kristus, hanya mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, mereka yang percaya dalam Kristus, menerima Dia dalam hatinya, barulah mereka yang dapat mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu sesuatu yang keluar dari dalam hati kita, keluar, tergantung hati kita. Mengucap syukur dalam segala hal bukan tergantung dari kondisi luar, tapi tergantung dalam hati kita sendiri. Apakah kita itu berada dalam Kristus Yesus? Apakah kita memiliki persekutuan dengan Kristus yang terus menerus? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dia yang telah mati bagi kita di kayu salib, yang menanggung dosa-dosa kita, yang telah mengalahkan kuasa dosa, dan yang telah bangkit. Jika kita bersatu, bersekutu,
terus menerus dalam Kristus. Dia yang hidup dalam hati kita, Dia yang tinggal bersama dengan kita, Dia yang terus menolong kita, bekerja dalam diri kita, yang menyertai kita dalam segala kesulitan. Dialah Yesus yang memampukan kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Dialah Yesus yang memampukan kita dapat punya sikap yang tulus, sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Dia harus makin bertambah, Dia harus ditinggikan, dimuliakan, dan aku harus makin berkurang. Kita yang berada dalam Kristus Yesus telah menjadi orang yang merdeka, telah menjadi orang yang bebas, tidak lagi menjadi budak si aku ini, tidak lagi diperbudak oleh keegoisan kita. Kita menjadi hamba Allah, kita menjadi budak Allah. Dialah Yesus yang berkuasa memerintah sebagai raja dalam hati kita. Sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai orang-orang yang merdeka, orang yang bebas, hidup kita tidak lagi diikat gitu ya, diikat oleh keinginan dunia ini. Tidak lagi diikat oleh si aku ini, tidak lagi diikat oleh keegoisan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang merdeka dalam Kristus, yang telah dimerdekakan dari dosa, kita dapat mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan segala keadaan kita, lancar, tidak lancar. Kita persembahkan hidup kita, waktu kita susah, kita senang, kita kesulitan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita dapat mengucap syukur karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Karena Dia tinggal dalam kehidupan kita selama-lamanya. Saya menggambarkan orang-orang yang berada dalam Kristus Yesus, saya gambarkan seperti sebuah kapal. Kita berada dalam kapal itu, dan Tuhan Yesus nakoda kapal itu, pemimpin kapal itu. Orang-orang yang berada dalam kapal itu, di mana Tuhan Yesus pemimpinnya, nakodanya, maka orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus itu akan punya sikap yang tulus, yang dinyatakan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi, kondisi, saat-saat pandemi yang sulit ini, kita berpegang erat kepada Tuhan Yesus, nakoda hidup ini. Kita semakin bersandar kepada Dia. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita dimampukan punya sikap yang tulus dan dapat mengucap syukur dalam segala hal. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Tetapi berikanlah kami pada hari ini, hari ke sehari. Makanan kami yang secukupnya. Apa maksudnya? Supaya kita dibebaskan dari keserakahan, dibebaskan dari ketamaan, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan dari hari ke sehari.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa kita bukan? Supaya kita bersandar kepada Tuhan dari hari ke hari. Apa yang kita makan tiap-tiap hari itu adalah dari Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita. Matius 6:34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadang-kadang kita ini membebani pikiran kita dengan segala macam kekhawatiran. Kita itu seperti orang yang sok tahu ya. Seolah-olah kita tahu apa yang terjadi hari esok. Kita memasukkan dalam pikiran kita kekhawatiran kita. Padahal kita tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Kita tidak mengerti apa yang terjadi hari esok. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, bukan dalam satu hari. Semuanya satu hari jadi. Tidak. Dalam waktu 6 hari Allah menciptakan dunia ini. Tiap-tiap hari Tuhan menciptakan, menambahkan hal-hal yang baru, ciptaan yang baru sampai sempurna. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan ciptaan yang baru sampai sempurna. Dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pada hari yang ke-7 Allah berhenti dan memberkati hari yang ke-7 itu. Tuhan akan menambahkan kita tiap-tiap hari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru apa? Apakah hal-hal yang materi? Yang pasti Tuhan tambahkan adalah sesuatu yang baru, di mana Tuhan akan memperbaharui hati pikiran kita. Tuhan akan mendewasakan kerohanian kita. Kita diperbaharui untuk menuju kesempurnaan. Hidup kita adalah hasil karya Tuhan yang terus-menerus bekerja dalam diri kita. Yang terus-menerus Tuhan tambahkan, memperbaharui kerohanian kita supaya kita bertumbuh makin dewasa. Tuhan bekerja tiap-tiap hari dalam hidup kita. Tuhan sanggup menyediakan, mencukupkan kebutuhan kita dari hari ke hari. Berkat Tuhan tidak hanya cukup bagi kita dari hari ke hari, tetapi berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Tidak hanya cukup dari hari ke hari, tetapi berkat Tuhan yang Allah berikan itu adalah berkat yang selalu baru tiap pagi. Anugerahnya selalu baru tiap-tiap hari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap hari. Ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita setiap hari. Kalau kita bisa melewati hari-hari kita, hari ke hari itu, semua karena pertolongan Tuhan. Dengan mensyukuri berkat yang kita terima dari Tuhan, berkat yang menjadi bagian kita, yang diberikan Tuhan bagi kita, dan kita menikmatinya, maka kita akan dibebaskan dari segala pikiran yang jahat. Kita akan dijauhkan dari sikap-sikap yang mengasihani
diri sendiri. Kita dijauhkan dari sikap-sikap yang terus melihat kekurangan diri, yang hanya melihat diri sendiri. Kita dijauhkan dari sikap-sikap yang terlalu sempit pikiran kita. Dengan kita bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Berkat-berkat yang menjadi bagian kita, yang kita nikmati itu, dengan mensyukuri itu, kita akan dijauhkan dari apa? Sikap iri hati, sikap membanding-bandingkan dengan orang lain, sikap mengeluh, sikap bersungut-sungut, sikap yang tidak puas. Tuhan mengajarkan kita supaya kita punya hati yang luas. Kita punya pikiran yang luas, tidak hanya fokus, hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, marilah kita memiliki sikap yang tulus dalam menjalani hidup kita dari hari ke hari, apalagi saat ini kondisi yang sulit. Miliki sikap yang tulus yang dapat kita nyatakan dengan mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, sikap tulus yang dapat kita nyatakan adalah lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau pergi? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu. Tangan ini melambangkan kekuatan. Tuhan berikan kita tangan untuk bekerja, menghasilkan kebaikan, menghasilkan manfaat bagi orang lain, bagi keluarga. Dengan tangan ini kita bisa berdoa bagi orang lain. Kita mungkin melipat tangan, kita mendoakan orang lain. Dengan tangan kita ini kita memberkati orang lain. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita memberkati orang lain dengan kasih sayang. Dengan tangan ini kita juga bisa mengirim renungan firman Tuhan lewat HP kita. Dengan tangan ini kita dapat melakukan segala sesuatu, mulai dari bangun tidur sampai malam hari. Berapa banyak pekerjaan yang dapat kita lakukan dengan tangan kita? Coba dihitung. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, mulai bangun tidur sampai malam hari? Berapa banyak yang sudah kita kerjakan dan sudah berapa tahun dengan tangan kita ini yang Tuhan berikan, kita dapat melakukan kebaikan, manfaat bagi orang lain. Lakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Orang yang tulus akan mengerjakan segala pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Dia akan mengerjakan apa yang dia jumpai itu, mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada motivasi lain di balik apa yang dikerjakan.
Orang yang tulus itu akan melakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaannya. Meskipun itu pekerjaan yang kecil, mungkin bagi orang dianggap remeh. Misalkan para pekerja tukang sampah, orang-orang yang memunguti sampah, para pekerja tukang sapu di jalan. Jikalau mereka mengerjakan tugas pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, itu lebih baik daripada orang-orang yang punya jabatan kedudukan yang tinggi tapi tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang tulus itu akan melakukan tugas atau pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, baik dilihat banyak orang ataupun tidak dilihat orang. Misalkan seperti liturgos, singer, pemain musik, pengkhotbah yang dilihat oleh banyak orang, kalau dia lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dia akan mengerjakannya itu tanpa mencari pujian dari orang lain. Ketika tidak dilihat orang pun akan mengerjakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Contohnya, misalkan tim multimedia yang tiap-tiap rekaman yang bekerja dalam semuanya ini yang tidak kelihatan. Bagian kamera, bagian sound, atau mereka-mereka yang menyiapkan konsumsi. Mereka-mereka yang di balik layar itu yang tidak kelihatan. Kalau mereka tulus, mereka akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh walaupun tidak dilihat orang. Lakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, meskipun tidak dilihat orang ataupun dilihat orang. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Ketika kita mengasihi orang, lakukan dengan tulus, bukan dengan kepura-puraan. Ketika kita berbicara dengan orang, berbicaralah dengan tulus. Pakailah kata-kata yang membangun. Jika kita menasehati orang, jika kita menolong orang lain, jika kita mendoakan orang lain, jika kita memberi, jika kita beribadah di rumah, jika kita melayani, jika kita menghadap Tuhan, lakukan semuanya itu. Entah dilihat orang, entah tidak dilihat orang, lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Menjadi murid Yesus, ikutlah Yesus dengan tulus, dengan tidak mencari keuntungan. Susah senang, ikut Yesus selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih diberi oleh Tuhan kesempatan-kesempatan, diberikan Tuhan kemampuan-kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas kita, pekerjaan dalam usaha kita, pekerjaan di rumah tangga kita, pekerjaan dalam keluarga kita, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai guru, apapun panggilan kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, lakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Mari kita lakukan semuanya itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan
dalam segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, kesehatan Ibu Hardono, Ibu Idama. Tuhan, tolonglah dalam proses pengobatan dan berikanlah kesembuhan. Kami serahkan juga persembahan kami. Mohon Tuhan menolong bagi pengurus yang mengelolanya. Kami serahkan juga anak-anak yang dalam masa ujian. Berikanlah mereka kesehatan, mereka menyelesaikan masa ujian dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami serahkan usaha pekerjaan kami. Beri kami kekuatan dan beri kami hikmat dalam bekerja, dan berkatilah usaha kami. Kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia dalam vaksin yang saat ini dikerjakan supaya boleh berjalan dengan lancar. Dan pemerintah Indonesia yang menangani bencana alam yang ada, Tuhan tolonglah pemerintahan kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga atau masyarakat bersatu untuk menangani bencana alam. Kami menyerahkan doa ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Melati yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera pada layar atau dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara, sebab oleh karena kasih-Nya kita diselamatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik dan anugerah-Nya kekal untuk selamanya. Semua karena anugerah-Nya hari ini ada. Mari kita pujikan mengikut Yesus. Semua karena bawa hatiku, penyembahanku. Ku bawa hatiku,
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dengan memujikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Melati. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus memampukan kita mengucap syukur dalam segala hal, memampukan kita melakukan segala tugas kita dengan sungguh-sungguh, menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.